Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Ibu Ratna di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Baiklah, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang biasanya digunakan sebagai syarat untuk mendaftar suatu pekerjaan. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Canva. Jika anak-anak semua tidak bisa untuk mendownload Canva, anak-anak bisa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian nanti kita ketikkan canva.com untuk mengakses aplikasi tersebut. Baik, mari langsung saja Ibu mulai. Kalau kita login, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, anak-anak semua. Di sini sudah ada langsung contoh desain-desain yang sudah dibuat oleh Canva. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan semua desain tersebut dan kita bisa mengganti tulisannya, mengubah gambarnya, dan ini semua adalah gratis. Oke, langsung saja kita akan membuat daftar riwayat hidup. Ketikkan pada kolom pencarian daftar riwayat hidup, kemudian tekan enter. Oke, setelah itu akan muncul banyak pilihan nih daftar riwayat hidup yang bisa kita pakai. Oke. Ya, anak-anak tinggal pilih aja salah satu yang sudah jadi di sana. Nanti kita bisa ubah tulisannya, gambarnya, warnanya. Anak-anak tinggal milih kira-kira desain atau tema mana yang sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oke, nah di sini ada keterangan filter atau penyaringan. Penyaringan di sini adalah kita menyaring antara gratis dan pro. Jadi kalau anak-anak mau mendapatkan yang pro itu harus membayar, kecuali kalian memiliki akun belajar ID, nanti bisa kalian gunakan, aktifkan agar mendapatkan Canva for Education yang sama dengan Canva yang berbayar. Oke, setelah kita pilih desainnya, oke, seperti ini tampilannya. Nah, di sini sudah jadi ya anak-anak ya daftar riwayat hidupnya. Anak-anak tinggal mengubah nanti identitas, kemudian nanti kita mengubah gambarnya atau warnanya sesuai dengan keinginan dan juga kreativitas dari anak-anak semua. Oke, baiklah. Di Canva ini ada beberapa menu yang akan kita gunakan. Pertama adalah template. Nah, template itu berarti adalah desain yang sudah jadi yang bisa kita gunakan. Anak-anak bisa mengubah template yang sudah dipakai ya. Jadi kalian juga bisa mencari menggunakan kata kunci pencarian pada bagian kolom pencarian. Kira-kira tema desain apa yang akan kalian gunakan? Apakah temanya mungkin tema pekerjaan, tema edukasi, atau tema permainan atau lainnya gitu. Kemudian berikutnya adalah ada elemen. Elemen itu adalah seperti objek. Jadi objek yang bisa kita masukkan ke dalam desain kita. Untuk menambahkan elemen, anak-anak dapat menuliskan pada kolom pencarian. Contohnya, Ibu akan mencari gambar yang berhubungan dengan sekolah, maka Ibu tuliskan di sini school, atau anak-anak juga bisa menuliskan pakai bahasa Indonesia sekolah seperti itu. Terus kemudian, karena ini adalah berbayar, dimana di sini ada di gambarnya itu ada keterangan gratis atau RP ataupun gambar mahkota. Nah, kalau untuk mahkota dan RP itu tandanya adalah harus berbayar. Jadi kalaupun kita memaksa untuk memakainya, ada tulisan Canva di dalam gambar tersebut. Kemudian lanjut, silakan anak-anak bisa menambahkan objek apapun atau elemen apapun di dalam gambar kalian. Misalkan kalian mau menambahkan garis, menambahkan bentuk, silakan tuliskan di kolom pencarian sesuai dengan kata kunci atau objek yang akan kalian cari. Kemudian selanjutnya adalah unggahan itu kalian bisa milih dari perangkat Facebook, Google Drive, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini berarti kita akan menambahkan foto. Misalkan kalian menambahkan foto diri, maka kalian masukkan di bagian unggahan, kemudian pilih perangkat. Kemudian mohon maaf ini kembali ke awal, silakan kalian pilih desainnya yang tadi sudah kalian buat ya. Oke,
Oke, ini semua desain yang sudah ibu buat. Ini kalian pilih yang barusan kalian edit ya. Oke, sudah. Oke, lanjut lagi. Tadi masih bagian unggahan ya. Oke, unggahan itu tujuannya buat untuk mengupload foto atau gambar ataupun semua jenis objek yang kalian akan tambahkan ke dalam desain kalian. Ya, setelah tampilan seperti ini akan muncul pilihan banyak gambar. Silakan kalian buka galeri aja. Buka galeri, ada di menu di pojok kiri atas. Kemudian pilih yang photos. Ya, jadi agak lebih mudah untuk mencarinya. Kemudian pilih foto yang diinginkan. Foto atau video ya, semuanya bisa. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ya, sampai situ ada progress bar. Nanti kalau sudah selesai, progress barnya akan hilang. Nanti kalau sudah hilang, baru bisa kita klik gambarnya dan akhirnya muncul di desain kita. Ya, fotonya sudah tergantikan itu ya. Oke, lanjut kita akan ubah bagian isinya, teksnya. Kalian klik dulu untuk teksnya, klik sekali nanti akan berubah, muncul tampilan keyboardnya kita. Masukkan ini bebas ya isinya ya. Kalau ini ibu contohkan dari namanya ibu dulu. Kalian bisa tuliskan dulu misalkan daftar riwayat hidup untuk judulnya, itu terserah kalian, sekreativitas kalian. Kemudian di situ ada tulisan sunting ya, ada sunting itu berarti kita akan mengedit tulisan yang sudah kita buat. Hapus berarti menghapus teksnya, duplikat berarti kayak seperti mengcopy paste atau menggandakan teks yang sudah kita buat. Kemudian kalau untuk mengubah jenis teksnya, kalian gunakan font. Sedangkan font size adalah untuk mengubah ukuran dari font atau huruf yang sudah dituliskan. Baik, kemudian di sini muncul tanda, kalau kalian perhatikan di teksnya pasti nanti muncul ada tanda titik di ujung. Nah, tanda titik kecil di ujung itu digunakan untuk memperluas area teksnya. Jadi kalau kita perkecil, otomatis teksnya juga, area teksnya akan mengecil sehingga teksnya akan turun ke bawah ya. Tadi kan tulisan Dian Ratna Puspitasarinya satu baris. Karena ibu perkecil areanya sehingga Puspitasarinya turun karena area teksnya menjadi lebih kecil. Kemudian setelah itu ya silakan nanti anak-anak bisa berkreasi sendiri untuk isinya. Pengalaman kerja itu tidak harus seperti yang ada di desain ini ya. Kalian bisa mengubah bebas, yang penting menunjukkan kemampuan kalian, karena namanya daftar riwayat hidup itu harus menunjukkan ciri khasnya kalian, kemampuan, kelebihan kalian bisa apa sih, sehingga nanti perusahaan itu tertarik untuk memperkerjakan kalian seperti itu. Lanjut untuk format penulisan, di situ ada keterangan B, I, U, kemudian aksara kecil. Baiklah, aku jelaskan satu-satu. Untuk B itu adalah singkatan dari bold. Bold itu bahasa Inggris yang artinya adalah tebal. Jadi ketika kita klik tombol B ini, maka tulisan kita akan menjadi lebih tebal. Kemudian I adalah italic, yang artinya adalah garis miring. Kok garis salah, tulisan miring maksud ibu. Jadi tulisan kita akan menjadi miring. Kemudian U
kemudian di bawahnya ada garis bawah. Kemudian selanjutnya adalah A dan A besar, itu adalah untuk mengubah format penulisan. Kalau kita bisa menentukan apakah tulisannya itu besar semua ataukah kecil semua, ataukah hurufnya besar di setiap awal kata. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya lagi, di situ ada garis-garis kecil ya. Untuk garis yang paling ujung itu menunjukkan bahwa teks kita akan menjadi rata di sebelah kiri saja. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah center. Tadi namanya kalau untuk yang rata kiri saja berarti namanya adalah left line left ya. Line itu rata, left itu adalah kiri, berarti rata kiri. Kemudian selanjutnya adalah garis yang di tengah-tengah itu namanya adalah center, berarti ratanya adalah rata ke tengah. Kemudian selanjutnya ada rata kanan atau align right, jadi tulisannya itu hanya rata di sebelah kanan saja. Nah, terakhir ini adalah garis yang rata ini ya, karena rata baik di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya, jadi rata semua, namanya adalah justified, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawahnya lagi, di situ ada tanda titik-titik, kemudian tanda ada angka 1, 2, 3, ini untuk menambahkan simbol ke dalam daftar tulisan kita. Contohnya seperti di bagian latar belakang pendidikan, di situ ada sarjana komunikasi bisnis, kemudian ada tanda garis strip kecil itu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan simbol yang ada di bawah. Sedangkan angka 1, 2, 3 itu adalah untuk penomoran, seperti pada di bagian atas pengelolaan buku administrasi keuangan, kemudian nomor 1 titik, nah itu untuk penomoran. Sudah seperti ini. Kalau sudah selesai desainnya, kalian pilih titik 3 yang ada di atas, atau kalian pilih tombol tanda panah di pojok kanan. Nanti di situ agak ada pilihan save. Nah, silakan nanti di pilihan jenis filenya kalian ubah menjadi JPG atau PDF. Kalau PDF itu berarti bentuknya dokumen. Ya, kalau JPG berarti bentuknya gambar. Kalau sudah klik save, maka nanti akan muncul di galeri kalian ya. Jadi ini kan kalau kalian bukanya pakai Chrome, maka otomatis akan terdownload. Kalau kalian bukanya pakai aplikasi Canva, maka ada di folder Canva kalian masing-masing, seperti itu. Baiklah, untuk proses membuat daftar riwayat hidup cukup sekian. Silakan nanti anak-anak dapat mempraktekkan sendiri dari awal sampai akhir, sampai bisa terbentuk desain yang menarik dan isinya juga bisa menunjukkan ciri khas atau identitas kalian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua, ditunggu hasilnya ya, semoga hasilnya bagus dan juga kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.